Kita udah bahas tentang musuh manusia namanya adalah setan. Setan itu ada di dalam pikiran. Maka pikiran itu maunya loncat ke depan, loncat ke belakang, loncat ke depan, loncat ke belakang. Yang dia sangat sulit banget untuk hadir utuh di sini saat ini. Makanya satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke dalam diri kita, untuk bisa masuk ke dalam kolbu kita, membuat pikiran tidak terlalu mendominasi. Berarti mengecilkan volume eksternal supaya volume internal kita terdengar lebih clear banget. Berarti kita masuk ke dalam konteks yang namanya kehusyuan. Di mana kehusyuan itu adalah, balik lagi poin pentingnya adalah bagaimana membuat pikiran kita tidak sibuk. Sehingga ketika pikiran kita tidak sibuk, kita mulai bisa mendengarkan suara hati nurani. Mohon maaf nih ya, hati nurani kita itu teriak setiap detik, tapi karena pikirannya lagi pengen punya ini, pikirannya lagi mencapai ini, menggapai ini, jeritannya tuh gak kedengeran. Karena volume pikiran itu lebih kencang terdengar, keinginan lebih kencang terdengar daripada suara Tuhan dalam tanda petik di dalam hati kita. Maka gak ada jalan lain untuk mendengarkan suara hati kecuali masuk. Itulah proses yang disebut dengan yang namanya menghening. Maka Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk di tempat hening. Kenapa ada ke Gua Hiro? Semua para nabi dan rasul mendapatkan petunjuk di tempat-tempat yang dalam tanda petik jauh dari keramaian. Kan gak ada cerita gitu ya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di pasar, gak ada. Kenapa? Karena di pasar pikirannya pasti lagi sibuk. Maka dia perlu ke Gua Hiro. Kenapa? Di dalam keheningan bisa mengheningkan pikiran. Ketika pikiran hening, volume nurani kita, volume hati kolbu kita itu akan terasa dan dalam tanda petik terdengar. Itulah fungsi sholat. Intinya, kalau mau pakai bahasa yang lebih sederhana, sholat itu adalah menjeda diri kita dari kesibukan dunia. That's it. Saya ulang ya. Sholat adalah menjeda kita dari kesibukan dunia. Kenapa? Karena kita perlu jeda untuk bisa mendengarkan suara hati. Karena kita perlu istirahat sejenak dari kesibukan untuk bisa mendengarkan. Konteksnya adalah kolbu kita sendiri, gitu kira-kira. Oke ya. Jadi yang terpenting dalam sholat itu adalah saya perlu jeda dulu nih dari kesibukan berpikir pekerjaan, mencari, menggapai, meraih. Saya perlu calm down dulu nih. Perlu relax dulu nih. Karena kenapa? Dengan relax saya akan terhubung dengan sang sejati di dalam diri kita. Itu poin penting.